Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tianlong, Logan dan Claire saling berpandangan dengan ketakutan di mata mereka. Hilangnya tanda jiwa hanya berarti bahwa Davis telah mati atau tanda jiwa yang mereka tempatkan pada jiwanya telah dihapus dengan metode tertentu. Tanda jiwa yang ditinggalkan Logan relatif lembut, tidak meninggalkan sedikit pun beban atau batasan dalam jiwa Davis. Oleh karena itu, tanda jiwa juga dapat dengan mudah ditangani oleh penggarap penempaan jiwa tahap ketiga manapun tanpa banyak kesulitan. Logan dan Claire jelas gemetar, ingin segera melihat kesejahteraan Davis. Namun sekarang, mereka hanya bisa berharap Hendrickson telah menyelamatkan Davis tepat waktu. Terjadi keheningan sesaat sebelum sebuah suara terdengar. Apakah kamu berjanji untuk tidak menyentuh Sekte Pedang Kejam dan Sekte Naga Penusuk? Kedua pemimpin sekte yang berada di belakang Logan maju bersama. Tentu saja, saya telah mendengar nama terkenal Anda di seluruh benua, pemimpin Sekte Heian dan pemimpin Sekte Pedro. Bagus, kalau begitu kita duduk saja di sini. Heian, pemimpin Sekte Pedang Kejam, menerima dan mengundurkan diri. Yang mulia, ini tidak dianggap pengkhianatan karena kami hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Hasilnya tidak menjadi perhatian kami karena kami menghindari kekacauan ini. Pedro, pemimpin Sekte Piercing Dragon, memberikan beberapa alasan sepele saat dia menyingkir. Logan bahkan tidak melirik mereka dan hanya menatap kedua kaisar itu dengan dingin. Orang lain, janji kami masih berlaku, dan kami sama sekali tidak akan menyerang siapapun yang tidak ikut serta dalam perang ini. Kaisar Raven masih mengharapkan beberapa orang untuk membelot karena dia melihat keraguan pada kedua kepala keluarga bangsawan. Kedua kepala keluarga bangsawan tampak seperti sedang merenung secara mendalam. Setelah beberapa detik mempertimbangkan, mereka mengangkat kepala dan menyatakan, kami akan mendukung Kekaisaran Loret, oleh karena itu, tidak ada yang akan menghalangi kami untuk melindungi kekaisaran kami. Tidak menyangka kedua kepala keluarga bangsawan akan menolak, Kaisar Raven mengerutkan kening. Hahaha, Logan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi, tapi dia menyimpan harapan. Bagaimanapun, ketiga keluarga itu melakukan pemberontakan bersama-sama. Kaisar Raven, apakah menurutmu mereka yang pernah melakukan pemberontakan bersamaku bisa mengkhianati kekaisaran atau aku dengan mudah? Jika mereka ingin mengkhianati, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama selama pemberontakan. Logan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, Kaisar kecil, kita berdua tahu bahwa kita tidak perlu saling menyakiti. Jika kita bertarung, kita tidak bisa mengatakan siapa yang mungkin memenangkan pertarungan ini. Kaisar Tritor tiba-tiba berkata, apa ini? Apakah kamu mundur? Logan mencibir. Bukan kami yang perlu mundur, tapi kamu. Kaisar Raven menatap Claire, yang berada di samping Logan. Apa ini? Bukankah permaisuri sedang hamil? Sungguh peristiwa yang menggembirakan. Apakah kamu ingin melihat istrimu dibunuh dan dianiaya secara brutal sebelum kamu mati? Kaisar Tritor berteriak, suaranya bergema di seluruh medan perang. Kamu berani. Logan segera mencoba untuk keluar tetapi menerima transmisi jiwa, membuatnya berhenti. Sayang, jangan pergi, mereka memprovokasimu. Claire berteriak dalam pikirannya. Perutnya sedikit kembung, karena bayi sedang terbentuk di dalam rahimnya. Logan berhenti tetapi melirik dengan penuh kebencian terhadap dua kaisar. Bajingan ini, dia hanya bisa menelan penghinaan ini. Jika dia keluar untuk bertarung, yang satu akan menahannya sementara yang lain mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih buruk pada Claire. Itu sebabnya aku punya ide. Mengapa kita tidak bermain game? Kita membuat pasukan kita saling bertarung. Jika pihakmu menang, maka kami akan segera mundur dari kekaisaran ini. Tapi jika kami menang, serahkan Loret Empire kepada kami. Anda tahu, kami tidak ingin menjarah ibu kota indah yang dipenuhi wanita cantik ini. Kaisar Tritor tertawa licik. Bukankah akhirnya sudah jelas? Kalian bajingan pasti akan menang. Untuk apa permainan ini? Penghinaan lebih lanjut. Logan mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Apakah kamu siap untuk permainan ini atau tidak? Kedua kaisar itu semakin tertawa, jelas ingin mempermalukannya sebelum menikmati kekayaan yang dijarah.
Logan mengertakkan giginya begitu keras hingga darah keluar dari mulutnya. Matanya memancarkan api kemarahan dan kebencian. Jika dia bergerak, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada Claire tanpa ragu, tapi jika dia tidak bergerak, maka pasukannya akan hancur. Kupikir aku akan bisa mati dengan bangga membela kerajaanku. Naif, saya terlalu naif. Aku tidak bisa menyerahkan keluargaku. Aku adalah seorang kaisar yang gagal. Telapak tangannya berdarah karena dia memberikan begitu banyak tekanan dengan jari-jarinya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak menginginkan apapun selain mencincangnya dengan kejam, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Saat ini, dia menerima transmisi suara dari Hendrickson. Wajahnya langsung berubah jelek. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Oh, apakah pembunuh yang kukirim berhasil? Jangan khawatir. Aku akan melepaskan putramu jika kamu menerima permainan dan menang. Claire tertegun sejenak. Dia menjerit sedih mendengar percakapan di antara mereka. Tidak, apakah aku akan kehilangan dia lagi? Aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Ini tidak terjadi, tidak. Dia hampir mengalami gangguan mental saat melayang di udara. Logan mengertakkan gigi sambil berharap bisa membunuh dan mengiris mayat mereka menjadi 10.000 keping. Dia berharap bisa membuat mereka tunduk pada setiap metode penyiksaan yang ada di dunia ini. Yang mulia, izinkan saya dan bawahan saya meninggalkan hidup kami demi kekaisaran. Sebuah suara terdengar di belakangnya. Dia memeriksa ke belakang untuk melihat Komandan Randall berlutut di depannya. Kalian semua akan mati, jawab Logan, suaranya berat dan sedih. Randall bersujud. Saya tahu, kami hanya meminta Yang Mulia memberi kami kesempatan untuk membuktikan diri di medan perang, bahwa kami bukanlah pengecut yang akan lari tanpa menghadapi musuh kami. Tolong izinkan kami mendapatkan kembali kehormatan yang kami hilangkan di Alfred Kerajaan. Logan menjadi terharu. Dia mengukir adegan ini ke dalam hatinya ketika dia berbalik untuk melihat kedua kaisar itu dan berkata dengan tegas. Saya setuju. Bagus, ayo duduk santai dan nikmati pertunjukan ini sepuasnya. Kaisar Tritor tertawa ketika dia kembali menuju kemah mereka. Pasukan yang terdiri dari 2.500.000 tentara berbaris di luar ibu kota kekaisaran. Kerajaan Raven memiliki 1 juta tentara, sedangkan kerajaan Tritor memiliki sekitar 1.500.000 tentara. Mereka semua adalah kultivator, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap pertama sementara beberapa dari mereka berada di tahap kedua, dan sangat sedikit yang berada di tahap ketiga, kemungkinan besar adalah kapten dan komandan. Adapun panglima tertinggi mereka, mungkin mereka berada di tahap keempat. Prajurit sebagian besar dilatih dalam budidaya pengumpulan esensi dan kedua dalam budidaya tempering tubuh. Oleh karena itu, budidaya penempaan jiwa. Mereka dapat dikatakan tidak ada atau sangat lemah. Manual budidaya penempaan jiwa adalah sebuah kemewahan, dan mungkin lebih dari 95% populasi di benua laut besar tidak memiliki akses ke sana. Oleh karena itu, jalan menuju pelatihan budidaya penempaan jiwa membutuhkan status, kekayaan, bakat, dan keberuntungan. Melihat susunan pemain mereka, sebagian besar orang di Kekaisaran Loret menyadari bahwa musuh mereka mungkin melakukan perekrutan massal di kekaisaran mereka untuk menyerang kekaisaran mereka, tetapi tidak ada yang tahu apakah masalah ini benar atau tidak. Para prajurit kerajaan Aven mengenakan baju besi hitam sementara tentara kerajaan Tritor mengenakan baju besi abu-abu kemerahan. Pasukan yang terdiri dari 1 juta tentara berdiri di luar gerbang ibu kota kekaisaran. Mereka adalah prajurit kerajaan Loret. Mereka mengenakan baju besi biru, dan kehadiran mereka di medan perang sangat mengesankan dan berat, tetapi lawan mereka melepaskan kehadiran dan tekanan yang lebih besar pada mereka, membuat keberanian dan pengalaman bertempur mereka hampir tidak berguna. Susunan tentara kekaisaran Loret sama dengan kekaisaran yang menyerang, hanya memiliki ahli hingga tahap ketiga tanpa panglima tertinggi angkatan darat, Randall. Perang yang dipenuhi oleh para penggarap tidak seperti perang manusia. Siapapun yang memiliki tinju terhebat akan menang, tetapi kekaisaran Loret tampaknya hanya memiliki satu individu seperti itu sementara dua kekaisaran lainnya memiliki banyak tinju. Hoho, ini sangat menyedihkan, kenapa kita tidak menambahkan sesuatu ke dalamnya? Kaisar Raven menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu benar, JJJ. Kaisar kecil, kamu dapat memanggil orang-orang dari ibu kota kekaisaran untuk bertarung demi kamu.
Siapapun yang berada di bawah tahap ketiga dipersilakan. Kaisar Tritor menambahkan bahan bakar ke dalam api. Logan memasang ekspresi jelek di wajahnya. Melibatkan orang-orang kekaisaran dilarang karena semangatnya akan turun, dan bahkan rakyatnya sendiri mungkin akan membelot. Dia tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, tetapi semua kerajaan lain mungkin akan menodainya pada saat yang bersamaan. Murid Logan gemetar saat dia melihat bahwa perang ini sama sekali tidak ada harapan. Pasukan masing-masing dari 3 kerajaan berkumpul dalam berbagai formasi pertempuran yang digunakan untuk berperang dan mengeluarkan seruan perang yang mengesankan dari waktu ke waktu seolah-olah mereka mengukur kapasitas satu sama lain. Tentara Loret membentengi diri mereka di tembok gerbang utara. Pasukan darat juga ditempatkan di depan gerbang. Berbagai gunung binatang ajaib juga digunakan, membentuk pasukan kavaleri dan udara yang terbang di udara, menghadap pemandangan medan perang. Tentara Raven menguasai bagian depan barat gerbang utara sedangkan tentara Tritor menguasai bagian depan timur gerbang utara. Formasi ini bertahan dengan jelas untuk menyerang kekaisaran Loret dari kedua sisi, menekan mereka. Lagi pula, mereka bisa berhasil mengapit mereka dari kedua sisi jika tentara Loret lengah. Ada juga banyak ahli di atas tembok ibu kota kekaisaran yang mengamati perang dengan akal sehat mereka. Boom, boom, boom. Genderang perang mulai bergema di seluruh medan perang, menandakan dimulainya perang. Setiap komandan pasukan masing-masing mengambil alih dan memimpin para prajurit berperang. Di atas gerbang utara, di sudut yang tidak mencolok, terlihat siluet seseorang yang mengenakan jubah hitam. Siluet itu berada di sana selama beberapa waktu mendengarkan percakapan orang-orang di atas di udara. Matanya merah padam saat mengamati sekeliling medan perang, cahaya mematikan bersemayam di dalamnya. Bibirnya bergerak seolah sedang berbicara dengan seseorang, kaulah yang datang untuk menyerang, jadi jangan mengharapkan belas kasihan dariku. Ia melihat ke medan perang yang dipenuhi harapan dan diucapkan dengan suara rendah namun penuh kebencian. Mati, suara detak jantung yang besar, mirip dengan gemuruh petir yang keras bergema di seluruh medan perang. Jeritan kesakitan bergema di seluruh medan perang saat lebih dari 2 juta tentara memegangi dada mereka saat mereka berlutut. Pasukan di Gunung Binatang Ajaib jatuh ke tanah, dan banyak pasukan udara yang berada di atas jatuh ke permukaan. Sedetik kemudian, semua orang roboh ke tanah, seperti pilar yang kehilangan fondasinya. Ada keheningan mutlak di medan perang, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Rasanya jiwa mereka terjatuh ke api penyucian sesaat, sunyi namun mematikan. Tidak ada darah dan suara yang tersisa di medan perang. Pemandangan ini begitu sulit dipercaya sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Kedua kaisar yang begitu gembira kini gemetar ketakutan, mata mereka membelalak dan wajah mereka pucat karena ketakutan. Mereka bahkan tidak dapat mendeteksi apapun saat pasukan mereka dibantai dalam sekejap mata. Logan yang sedang putus asa tiba-tiba gemetar kegirangan meski tidak bisa mempercayai matanya. Alasan kegembiraannya adalah karena dia dapat melihat bahwa pasukannya tidak menjadi sasaran karena alasan tertentu. Logan tidak bodoh. Dia langsung menggenggam tangannya dengan ledakan saat udara bergema dengan kekuatannya dan membungkuk di udara dengan penuh hormat. Senior, kaisar rendahan ini sangat berterima kasih atas bantuanmu. Apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu ke istana kekaisaran kerajaan Loretku? Diam lagi, keheningan mutlak. Beberapa detik berlalu, namun belum ada jawaban, dan beberapa menit kemudian, masih belum ada jawaban. Semua yang hadir di sini patuh seperti anak kecil, namun tidak ada yang berani mengganggu suasana sunyi. Tidak ada suara yang masih terdengar. Kedua kaisar menghela nafas lega sementara Logan tersenyum seolah beban telah diambil dari hatinya. Pemimpin sekte dari Sekte Pedang Kejam dan Sekte Pedang Penusuk, apakah kamu masih akan menonton dari pinggir lapangan? Logan bertanya dengan dingin. Keduanya segera datang ke belakangnya dan buru-buru menyampaikan. Kaisar, kami tidak mengkhianatimu. Kami hanya bertindak dengan mempertimbangkan keselamatan sekte kami. Ya, kami tidak punya pikiran untuk berkhianat, dan kami hanya diam saja daripada bergabung dengan pihak lain. Logan memperhatikan mereka dengan tatapan lucu dan mendengus dengan dingin. Dia tidak mampu menjadikan mereka musuh saat ini. Oleh karena itu, dia berbalik dan melihat kedua kaisar dengan ekspresi sombong di wajahnya. Hah? Kenapa kalian berdua masih tinggal di sini?
Bukankah pasukan kalian sudah hancur total? Cepat enyahlah. Logan tertawa terbahak-bahak, dia merasa ingin tetap membunuh mereka, tapi dia tahu apa yang penting baginya. Jangan berani-berani bersikap angkuh di depan kami. Kami akan mengatasi penghinaan ini di kemudian hari. Maksudmu kamu akan berkelahi dengan senior? Wajah Kaisar Raven dan Kaisar Tritor berubah. Mereka tidak berani mengatakan apapun, dan mereka berempat segera berangkat menuju kerajaan masing-masing beserta rombongan yang masih hidup. Mereka segera pergi karena mereka bahkan tidak tahu apakah senior itu masih berada di wilayah udara Kekaisaran Loret, mengawasi mereka dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kerugian mereka sangat besar, dan mereka telah kehilangan seluruh kekuatan militer mereka dan sekarang rentan terhadap semua kerajaan lainnya. Jadi jika mereka tidak kembali ke kerajaan masing-masing, maka mereka akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami kerajaan Loret, yaitu diserang oleh kerajaan lain. Claire memandang Logan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Logan kemudian langsung teringat bahwa kedua kerajaan itu menculik putranya. Wajahnya berubah jelek. Brengsek, saya begitu tenggelam dalam pemikiran untuk mengalahkan mereka. Saya lupa tentang Davis. Menyesali, penyesalan yang luar biasa. Dia merasa sangat tidak enak saat ini karena berpuas diri dengan kemenangannya atas dua kerajaan. Claire tahu bahwa dia telah melupakannya untuk sementara waktu. Meski begitu, dia tidak menyalahkannya. Dia pikir mungkin inilah arti menjadi seorang kaisar. Hanya peduli pada kekaisaran seseorang pada saat perang. Tenang saja, aku akan menangkapnya. Aku bersumpah akan kembali bersamanya. Kalau tidak bisa, jagalah Clara. Logan segera pergi mengejar kedua kaisar yang telah menjauh setidaknya lebih dari 1000 meter darinya. Jangan pergi, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Claire berteriak dan mencoba mengikutinya. Dia mengeraskan hatinya dan tidak menoleh ke belakang atau membalasnya. Kedua kepala keluarga dan yang lainnya yang berada di sana segera menghentikan Claire untuk mengikuti kaisar. Mereka menerima transmisi jiwa dari Logan sehingga mereka hanya bisa menahannya dan mencoba melindunginya. Saat dia sudah setengah jalan, dia menerima transmisi suara dari Hendrickson. Beberapa menit sebelumnya, saat Hendrickson baru saja mengamankan Clara di penjara kekaisaran, Davis masih bereksperimen dengan para tahanan ketika tanpa sepengetahuannya, siluet berjubah hitam memasuki penjara. Tidak ada seorang pun yang berjaga di depan pintu masuk. Siluet itu masuk dan mulai mencari. Ia melewati berbagai koridor ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar. Aku akan membalaskan dendam teman-temanku. Tebas. Siluet itu dengan mudah menghindari serangan itu dan berkomentar dengan suara yang tersembunyi namun mengejek, "Oye, jika kamu ingin menyerang secara diam-diam, setidaknya lakukan secara diam-diam. Dasar pembunuh celaka, mati." Bowen mengayunkan pedangnya dengan marah ke arah si pembunuh. Dia merasa sangat menyesal melihat rekan-rekannya mati satu persatu dari dalam penjara melalui cara khusus. Siluet itu terus menghindari tebasannya yang ganas. Pembunuh itu tiba-tiba melihat celah dan menendang perut Bowen. Bowen merasakan perutnya keroncongan saat dia dilempar terbang. Dia langsung menyadari bahwa si pembunuh jauh lebih kuat darinya. Davis sudah dekat, jadi dia mendengar keributan itu dan datang untuk memeriksanya. Davis tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, tapi begitu dia melihat siluet berjubah hitam, dia mendapat firasat tentang apa yang sedang terjadi. Oh, anak itu ada di sini, beruntung, hehe. Pembunuh itu tertawa tanpa peduli. Siapa Anda, Tuan? Davis bertanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Pangeran Davis, lari. Bowen mengertakkan gigi dan berteriak karena dia telah kehilangan semua harapan untuk bisa melindungi Davis. Kamu diam. Pembunuh itu memutar tubuhnya dan menendang kepala Bowen, langsung membuatnya pingsan. Kenapa kamu memukulinya? Davis mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa seseorang sekarang sedang mengincarnya. Haha, Pangeran Davis, tidak perlu khawatir. Saya telah ditugaskan oleh ayah kekaisaran Anda untuk menyelamatkan Anda dan penjaga ini tidak mengizinkan saya membawa Anda pergi dari sini. Nama saya Tyke. Pembunuh itu melepaskan tudung kepalanya. Ia memiliki wajah tampan yang membuatnya sangat mudah untuk didekati. Tapi mengapa ayah kekaisaran saya perlu menyelamatkan saya? Davis bertanya. Anda tidak tahu yang mulia. Perang antara kekaisaran Loret kita dan dua kekaisaran lainnya, Kekaisaran Raven dan Kekaisaran Tritor sedang berlangsung selama lebih dari setahun.
Benarkah? Akankah ayah kekaisaranku bisa menang? Davis bertanya dengan cemas. Dalam hati, ia menjadi heran ketika akhirnya ia mengetahui apa yang telah dan masih menjangkiti orang tuanya selama ini. Dia telah mencoba untuk mencari tahu sebelumnya, tetapi tidak ada yang secara mengejutkan mengungkapkannya. Tidak seperti bumi modern, informasi dapat dengan mudah disembunyikan selama orang-orang melihat ke arah lain, dan kastil kekaisaran adalah ruang tertutup di mana informasi dapat dengan mudah ditampung atau dikeluarkan tergantung pada kuningannya. Tidak mungkin kaisar kita bisa menang melawan dua kerajaan, itu sebabnya kita akan melarikan diri. Taik menjelaskan, oke, jadi ayah mengirimmu untuk menyelamatkanku, Yai. Davis bersorak. Ekspresinya sama seperti yang dia yakini sepenuhnya. Ya, Yang Mulia, ayo pergi. Taik sama-sama menyemangati tetapi mencibir dalam hati, dan dia merasa senang menjebak pangeran dengan trik murahan. Oke, Davis tersenyum sambil memegang tangan Taik atas kemauannya sendiri. Taik hampir tertawa, tapi dia tetap tenang dan tersenyum menyegarkan pada sang pangeran. Mereka tampak seperti ayah dan anak, berjalan bahagia sambil berpegangan tangan. Taik semakin merasa ingin menggoda sang pangeran. Dia tidak mengira menipu anak dengan status lebih tinggi bisa membuat ketagihan dan semudah ini. Bibirnya sedikit bergerak-gerak, ingin menghilangkan fasadnya sendiri agar dia bisa melihat ekspresi bodoh di wajah sang pangeran. Matanya berbinar saat dia memikirkan sebuah rencana. Tepat ketika mereka berada di pintu masuk, Taik tiba-tiba berkata, Pangeran. Aku baru ingat bahwa aku dikirim oleh kerajaan penyerang dan bukan ayah kekaisaranmu. Kamu bohong. Davis mengeluarkan suara terkejut dan ekspresi yang mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya sama sekali. Taik perlahan berbalik, wajahnya dipenuhi bekas luka namun tidak terlihat tampan lagi. Dia ingin melihat teror di wajah sang pangeran sehingga dia akhirnya bisa menjatuhkannya dan menculiknya. Davis tiba-tiba mengeluarkan ekspresi mengejek, bibirnya menyeringai. Taik menjadi heran ketika menyadari bahwa sang pangeran tampaknya tidak diteror. Mengapa kita tidak mengakhiri lelucon ini? Tuan Caspar, Davis berbicara dengan tenang, matanya yang menggemaskan menjadi sangat tajam. Pupil mata Taik membesar saat dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan melompat mundur. Nalurinya sebagai seorang pembunuh berteriak agar dia mundur. Namun, matanya yang terbuka lebar berubah menjadi tidak berjiwa, dan tak lama kemudian, dia mulai membocorkan informasi apapun tentang situasi saat ini yang dia ketahui sebelum dia mengepalkan hatinya dan mati. Davis melepaskan cincin spasial Assassin Caspar dan mengikatnya sebagai miliknya. Dia kemudian menghapus tanda jiwa ayah dan ibunya menggunakan kekuatan buku kematian. Selama percobaan, dia memperhatikan bahwa buku kematian di dalam jiwanya memancarkan energi gelap dan mungkin jahat yang sangat berguna untuk merusak dan memusnahkan jiwa. Dengan energi semacam ini yang dimilikinya, ia merasa sangat mudah untuk menghilangkan tanda jiwa orang tuanya yang melayang di lautan jiwanya seperti batu yang mengambang di lautan. Dia kemudian mengenakan jubah hitam tingkat langit tingkat rendah, yang diberikan kepadanya oleh Logan. Ini menyembunyikan undulasi kultivasi seseorang secara mendalam. Dia kemudian menyimpan mayat Caspar di lingkaran spasial saat dia berjalan menuju gerbang utara. Beberapa menit kemudian, setelah dia pergi, Henrikson sampai di penjara. Dia sangat marah melihat semua penjaga sebelum pintu masuk dibunuh secara brutal. Dia masuk ke dalam dengan marah, hanya untuk melihat kepala penjaga, Bowen tidak sadarkan diri, dan sang pangeran hilang. Dia kemudian membangunkan Bowen dan berhasil mengetahui bahwa Davis telah diculik. Dia kemudian mengeluarkan kristalnya dan melaporkannya ke Logan. Setelah sampai di gerbang utara, Davis melihat bagaimana ayahnya putus asa dan juga bagaimana ibunya dipermalukan oleh mereka. Dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dia membayangkan bahwa dia akan segera memberikan kematian yang kejam kepada kedua kaisar tetapi kemudian menyadari bahwa jiwa mereka lebih kuat daripada kehebatan membunuh dengan buku kematian dalam beberapa tingkat dan tahapan yang tidak diketahui. Davis telah mencapai tahap jiwa bayi tingkat rendah saat dia berada di penjara. Dia telah menemukan bahwa buku kematian dapat menyerap jiwa-jiwa yang dibunuhnya, dan memurnikannya untuk meningkatkan budidaya penempaan jiwa. Dia sudah berada di ambang terobosan sebelumnya dari level puncak, jadi kemampuan ini telah banyak membantunya dalam menembus tahap jiwa bayi.
Namun, hal itu mengorbankan nyawa beberapa tahanan karena beberapa dari budidaya penempaan jiwa mereka sangat lemah. Orang-orang di atas medan perang kemudian berbicara tentang pasukan mereka yang bertarung satu sama lain saat Davis diam-diam menunggu kesempatan untuk membantai mereka. Dia menggunakan Deep God Sense miliknya, kemampuan yang dia peroleh setelah mencapai tahap jiwa bayi selama berada di penjara, untuk menulis nama semua prajurit dan komandan pasukan lawan. Dia menggunakan buku kematian selaras dengan indera jiwanya untuk menggunakan indera dewa kematian. Dengan menggunakannya, dia bisa melihat nama dan masa hidup semua orang yang berada dalam jangkauan indera jiwanya. Indera dewa kematian digunakan bersama dengan mata dewa kematiannya. Oleh karena itu, pikirannya bekerja cukup cepat untuk menemukan nama-nama di buku kematian yang bersemayam di dalam jiwanya. Kekuatan jiwanya melakukan semua pekerjaan dengan kecepatan ekstrim, menulis 2 juta nama dalam 1 menit di buku kematian. Setelah membantai mereka sambil menontonnya dengan mata dingin, Davis tidak memilih untuk menyerap jiwa mereka yang telah meninggal karena takut dia merasa akan tertangkap. Dia merasa bahwa berkumpulnya jutaan jiwa mungkin akan menarik perhatian, dan dia harus berada lebih dekat dengan mayat untuk menyerapnya sejauh yang dia tahu. Oleh karena itu, 2 juta lebih jiwa semuanya sia-sia. Mungkin jika dia menyerapnya, tidak akan ada banyak perubahan karena para prajurit sepertinya tidak memiliki budidaya penempaan jiwa. Bahkan para tahanan pun lebih baik karena mereka memiliki tingkat budidaya penempaan jiwa tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika dia menyerap lebih dari 2 juta jiwa ini, dia merasa bahwa dia tidak akan memberikan banyak pengaruh karena dia mengetahui bahwa kualitas penting ketika menyerap dan memurnikan jiwa. Dia menyadari bahwa meskipun dia membuang semua hambatannya dan membuang kewaspadaannya terhadap angin dan menyerap semua jiwa-jiwa ini, dia tahu bahwa dia mungkin akan mencapai tahap jiwa bayi tingkat puncak dan bukan tahap berikutnya, tahap jiwa muda. Davis kemudian segera meninggalkan gerbang utara secara perlahan ketika tidak ada yang berani berbicara atau menyelidiki dengan akal sehat mereka karena takut pada apa yang disebut senior. Setelah itu, dia segera kembali ke penjara dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang hadir kecuali para tahanan. Dia dengan cepat mendapat ide. Dia pergi ke sel terisolasi yang menampung tahanan yang masih hidup dan memasukinya. Davis kemudian menggunakan buku kematian untuk menuliskan nama tahanan tersebut untuk dijadikan bonekanya. Dia kemudian mengambil mayat Caspar, belati dan pedang dari cincin spasial, melepaskan ikatannya dari dirinya dan meletakkannya di atas mayat itu. Dia kemudian memberikan pedang dan belati itu kepada tahanan. Tahanan itu menikamkan pedangnya ke jantung mayat Caspar. Pedang itu menghunjam tepat ke dada, menusuk jantung Caspar. Davis lalu menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tinjunya membuat jiwanya berfluktuasi secara membabi buta sejauh 2000 meter ke sekelilingnya dan membuat dirinya pingsan di samping mayat. Hal ini menyebabkan sedikit kerusakan pada jiwanya tetapi dalam jangka panjang tidak berarti apa-apa karena dia bisa menyembuhkannya. Tahanan yang melihat itu menggigit jarinya sendiri dan menggores dinding sel dengan darahnya. Dia kemudian menusuk jantungnya sendiri menggunakan belati si pembunuh. Hendrickson, yang melarikan diri dengan liar bersama Clara dan Bowen ke arah selatan, segera menyadari fluktuasi jiwa. Itu datang dari arah penjara. Keduanya berseru bersamaan. Hendrickson memandang Clara dan mengertakkan gigi. Dia kemudian memberi Bowen kristal transmisi dan memesan, "Bowen, segera periksa apa yang terjadi di penjara." Bowen menerima dan segera pergi untuk memeriksa ke dalam penjara, hanya untuk menemukan Davis pingsan di samping mayat pembunuh dan mayat tahanan. Bowen langsung terkejut tetapi kemudian melihat beberapa kata tertulis di dinding yang tampak seperti pesan sekarat. "Saya berharap dengan ini, kerajaan Loret akan mengampuni dosa-dosa saya." Bowen terlambat memahami dan memastikan bahwa pangeran masih hidup dan hanya pingsan. Dia segera melaporkannya ke Hendrickson, yang kemudian menyampaikannya ke Logan. "Kaisar, kami menemukan sang pangeran pingsan di penjara kekaisaran bersama dengan 2 mayat. Yang satu tampaknya adalah seorang tahanan sementara yang lainnya tampaknya adalah seorang pembunuh." "Apa?" Mendengar itu, Logan sangat gembira hingga dia tidak bisa mempercayai telinganya. Lagi pula, dia mengira Davis diculik. "Ya, apa yang saya katakan itu benar. Saya berada di gerbang selatan ibu kota kekaisaran bersama Clara." Bowen berusaha mengamankan Davis dan melarikan diri. "Tidak perlu, kita memenangkan perang.
Kembali ke istana kekaisaran secepat mungkin bersama Bowen dan Davis. Logan memerintahkan dengan penuh semangat. Apakah kita benar-benar memenangkan perang ini? Hendrickson tidak bisa mempercayai telinganya. Dia ingat bahwa situasinya sedang dalam keputusasaan. Bagaimana mungkin hal itu bisa berubah? Namun tidak mungkin kaisar berbohong padanya, apalagi keselamatan Clara Loret, putri pertama, bergantung padanya. Ya, Hendrickson segera mengubah arahnya dan kembali ke istana kekaisaran sambil memberitahu Bowen untuk segera kembali ke istana kekaisaran bersama Davis. Dia mempercayai kata-kata kaisar, jadi dia mencoba untuk kembali secepat mungkin. Logan buru-buru kembali ke Claire, yang masih berusaha melepaskan diri dari pengepungan mereka sambil melancarkan serangan api ke arah mereka. Namun, karena kehamilan, serangannya sangat lemah sehingga tidak mampu melukai kepala keluarga dari keluarga bangsawan dan yang lainnya. Mereka hanya bertahan secara pasif, berusaha meredam amarah permaisuri dengan kata-kata. Ketika Logan melihatnya, dia segera mengirimkan transmisi jiwa padanya. Claire, Davis aman. Claire, yang berhenti menyerang saat merasakan kembalinya Logan, menjadi sangat gembira tetapi juga putus asa karena dia kehilangan Davis. Hatinya tenggelam, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Logan, dia memasang ekspresi marah namun bingung di wajahnya yang tetap bersinar dengan harapan. Apa? Kamu bohong? Bagaimana? Dia menangis dan percaya bahwa Logan berbohong, hanya untuk membuatnya tenang. Hendrickson dan Bowen berhasil menemukan Davis pingsan di dalam penjara kekaisaran. Ayo kembali ke istana kekaisaran dan temui mereka. Logan dengan bersemangat menjelaskan. Claire menjadi tercengang, kesalahpahaman. Dia kemudian menjadi sangat gembira sehingga dia segera pergi ke arah istana kekaisaran sebelum Logan bisa menyusulnya. Claire mencapai istana kekaisaran, dan saat dia masuk, dia langsung melihat Davis yang tidak sadarkan diri, yang sedang digendong oleh Bowen. Davis. Claire segera mengambil Davis dari Bowen dan memeluk Davis sambil memeluknya erat, menitikkan air mata kebahagiaan. Logan pun datang dan akhirnya tersenyum puas saat melihat tontonan itu. Dia kemudian menghela nafas lega ketika dia berpikir untuk berhasil menghindari kemungkinan terburuk setelah senior misterius itu menyelamatkan mereka. Sebulan telah berlalu sejak invasi berakhir. Davis berhasil menjelaskan bahwa dia dan seorang tahanan bekerja sama untuk membunuh si pembunuh. Dia menjelaskannya dengan cara yang menyiratkan bahwa dia mengenal tahanan tersebut dan entah bagaimana berteman dengannya sebelum upaya pembunuhan tersebut. Ia mengatakan bahwa sang pembunuh dan sang tahanan berhasil saling menikam ketika ia menyerang jiwa sang pembunuh, sehingga membuat sang pembunuh menjadi sasaran yang lebih mudah. Meskipun orang tuanya memiliki kecurigaan terhadap keseluruhan skenario, mereka tidak menaruh banyak kecurigaan padanya, dan mereka bahkan tidak meragukan apakah dialah yang berada di balik pembantaian 2 juta lebih tentara tersebut. Tidak ada satu orang pun yang menghubungkan pembantaian itu dengan Davis, dan mereka juga tidak memiliki cukup bukti untuk menghubungkan bahwa Davis dan senior misterius itu adalah orang yang sama. Bagaimanapun juga, pembantaian 2 juta orang yang terjadi di depan mata mereka bahkan tanpa mengeluarkan banyak suara selain dari 1 detak jantung yang diperkuat itu hanyalah sebuah prestasi yang hanya mampu dilakukan oleh kekuatan yang tidak mereka ketahui. Mereka bahkan bersyukur atas peristiwa ajaib ini dan tidak berani meragukan keasliannya sedikit pun. Itulah efek yang bisa dicapai seseorang dengan kekuatan absolut. Davis tidak berhasil membunuh kedua kaisar itu karena dia menduga budidaya penempaan jiwa mereka jauh lebih kuat darinya. Dia tidak ingin gagal, hanya untuk ditelusuri kembali. Oleh karena itu, dia memastikan untuk membunuh 2 juta lebih tentara itu secara bersamaan untuk menciptakan efek jerak. Dan seperti yang dia pikirkan, kedua kaisar itu berbalik dan melarikan diri tanpa banyak kejutan. Kekaisaran Loret secara bertahap berhasil mendapatkan perdamaian sementara Kekaisaran Raven dan Kekaisaran Tritor terjebak dalam api perang, untuk sementara diserang oleh kekaisaran lain. Logan berhasil membangun otoritasnya sekali lagi, jadi tidak ada yang berani menguji otoritasnya lagi, bahkan 2 pemimpin sekte kelas langit yang berada di kerajaan Loret. Claire merasa sangat berterima kasih kepada senior misterius yang berhasil membuat mereka melewati bencana ini. Terlebih lagi ketika dia menyadari bahwa dia akan segera melahirkan seorang anak dan sangat menantikannya. Rumor menyebar tentang senior yang sangat kuat dan misterius di seluruh benua Laut Besar.
Mereka bahkan berani membuat klaim apakah senior misterius itu adalah eksistensi abadi, yang orang-orang perjuangkan untuk diraih sepanjang hidup mereka. Pada saat itu, tidak ada yang yakin apakah orang itu ada hubungannya dengan Kekaisaran Loret atau tidak, dan tidak ada yang berani mengujinya juga. Semua kerajaan di sekitarnya secara pribadi mengumumkan bahwa mereka akan segera mengunjungi Kekaisaran Loret, kecuali Kekaisaran Raven dan Kekaisaran Tritor. Bagaimanapun, mereka sangat yakin bahwa mereka akan menghadapi kematian setelah tiba di Kekaisaran Loret. Davis masuk ke ruang kerja sambil banyak menghela nafas akhir-akhir ini. Dia harus banyak memikirkan tentang pembantaian yang dia lakukan hari itu. Dia hanya membunuh satu nyawa sebelumnya, jadi dia merasa sedih selama sebulan penuh tetapi akhirnya keluar dari situ. Dia akhirnya mengerti bahwa dia harus membunuh banyak orang di dunia ini untuk menaiki tangga hierarki guna melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Dengan serius, dunia ini sama saja dengan bumi. Satu-satunya hal yang berbeda adalah saya hidup di masa damai setelah melarikan diri dari Mo Wuming. Tidak ada gunanya berpikir, saya harus membunuh banyak orang atau membiarkan mereka membunuh saya. Dunia ini mengikuti aturan survival of the fittest, lebih dari dunia lainnya. Setelah perang, dia belajar banyak hal. Korban di pasukan kekaisarannya begitu tinggi sehingga jumlah pembunuhannya lebih tinggi daripada orang yang dia bunuh dalam pertempuran terakhir. Awalnya, Kekaisaran Loret menjunjung perdamaian dengan pasukannya yang besar dan kuat serta para ahlinya, tapi setelah pemberontakan menyebabkan perpecahan di antara tentara, mereka tidak bisa mengikuti perintah untuk berperang melawan kedua kekaisaran, jadi lebih dari 60% dari mereka telah tewas sebelum pertempuran terakhir dimulai. Bahkan beberapa rakyat jelata yang jumlahnya mencapai 1 juta orang telah dibantai dalam perang meskipun mereka tidak melawan, dan ditambah dengan fakta ini, terbukti bahwa korban jiwa di kerajaan Loret lebih tinggi dari pihak musuh. Ini merupakan pukulan besar bagi moral kekaisaran. Meskipun moral ada, orang harus menjunjungnya, tapi di dunia orang kuat, hanya tinju yang berbicara. Orang-orang akan membunuh jika ada ketidakpuasan sekecil apapun, membuat rencana ketika mereka tidak menyukainya, menusuk dari belakang saat melihat sedikit peluang. Dia akhirnya mengakui bahwa nyawa orang tidak ada nilainya bagi mereka yang berkuasa dan bejat. Dihujani kasih sayang orang tuanya, dia hampir lupa dunia seperti apa yang dia tinggali karena tembok istana kekaisaran begitu aman dan damai, sehingga dia mendapati dirinya menikmati hidupnya sambil bereksperimen dengan kekuatan baru yang dimilikinya, dari budidaya. Namun, dia akhirnya keluar dari pola pikir tersebut. Bagaimanapun juga, perang dan kunjungannya ke penjara kekaisaran mengajarinya lebih banyak tentang sisi kejam dunia ini. Mampu membunuh lebih dari 1 juta orang dalam sekejap. Meninggalkan rasa bersalah yang akan dia alami meskipun faktanya mereka adalah orang-orang yang menginvasi kekaisaran Loretnya, emosi karena memiliki kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya memasuki jalur kehancuran, kebejatan. Aku bersumpah aku tidak akan menyalahgunakan kekuatanku. Setidaknya, aku pasti tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah kecuali aku benar-benar perlu. Davis menegaskan pada dirinya sendiri untuk tidak terjerumus ke jalan kebejatan. Davis tidak suka melakukan pembantaian seperti ini. Jika dia bisa, dia akan membunuh kedua kaisar itu, dan itu akan membuat pasukannya berlari dengan ekor terjepit di antara kedua kakinya. Namun demikian, di masa depan, dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan drastis seperti ini untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai. Davis tenggelam dalam pikirannya, menatap langit-langit sambil merenung. Davis, kamu harus bersiap-siap. Karakter besar dari kerajaan lain akan tiba kapan saja. Logan masuk ke dalam kamarnya pada saat itu. Dia mengenakan jubah kekaisaran biru yang mewah, dihiasi dengan pola naga emas. Ya, aku akan siap sebentar lagi. Hari ini adalah hari di mana orang-orang dari kerajaan lain akan mengunjungi istana kekaisaran. Logan tidak sombong karena dia tahu tujuan mereka berkunjung. Kenyataannya, semua orang tahu bahwa mereka sedang memberi penghormatan kepada senior misterius yang dikabarkan berada di belakang kekaisaran Loret. Meskipun mereka tidak yakin jika senior misterius itu hadir, menjalin hubungan baik dengan kekaisaran Loret juga akan menguntungkan mereka. Davis mempersiapkan dirinya saat dia mengenakan jubah kekaisaran biru berukuran kecil, dihiasi dengan kristal biru di bahunya yang bersinar seperti permata safir.
Davis mengangguk, dan mereka berdua menuju ke Throne Hall. Mereka mencapai aula singgasana dan duduk di kursi mereka. Logan duduk di singgasana sementara Davis duduk di sampingnya di kursi kecil. Kursi permaisuri kosong karena Claire tidak terlihat. Claire memilih tinggal di kamarnya sejak dia hamil 7 bulan. Jelas, dia tidak perlu hadir. Clara bersama Claire, meski tidak diketahui apakah dia tidur nyenyak dengan wajah menggemaskan atau bermain dengan seluruh kekuatannya. Davis, izinkan saya memberitahu Anda. Selain 2 kerajaan yang menyerbu kita, ada 5 kerajaan lagi di benua ini. Logan menjelaskan, takut Davis tidak mengetahui siapa dan semua yang berkunjung. Aku tahu, Ayah. Aku pernah melihat peta benua sebelumnya, dan guru geografiku menyuruhku mempelajari hampir semua lokasi penting. Davis menyeringai. Oh, bagus, lalu jelaskan apa saja 4 kerajaan lainnya yang ada di benua laut besar kita. Logan mengujinya. Ya, meskipun ada banyak kerajaan tingkat rendah yang memproklamirkan diri di antara kita bertujuh di benua laut besar ini, aku tidak akan menyebutkannya. Dari posisi kita, Kekaisaran Root berada di selatan, sedangkan Kekaisaran Ashton berada di barat laut. Di sebelah barat kita adalah Kekaisaran Ross, dan di timur adalah Kekaisaran Claymore. Davis menjelaskan, ya, kamu benar. Keluarga kerajaan Root memiliki garis keturunan naga. Legenda mengatakan bahwa naga banjir telah terkubur di sana sejak lama, dan telah terbentuk sebagai warisan kekaisaran itu. Logan melanjutkan, Kekaisaran Ashton mahir dalam penghancuran karena mereka menggunakan teknik budidaya yang dikaitkan dengan api. Kekaisaran Ross menggunakan teknik budidaya yang dikaitkan dengan air. Dan karena satu-satunya alasan itu, mereka saling bertengkar kapanpun mereka punya kesempatan. Logan tersenyum. Dia tertawa kecil sambil melanjutkan, Kekaisaran Claymore menggunakan pedang sebagai senjata utama mereka, tapi mereka tidak pilih-pilih dengan jenis panduan budidaya. Mereka sangat ahli dalam menggunakan pedang dan dikabarkan bahkan telah mencapai ranah begitu disebut maksud pedang. Tiba-tiba, wajah Logan berubah menjadi ekspresi yang sangat menyedihkan. Kekaisaran Raven memiliki garis keturunan gagak hitam, dan dikabarkan memiliki kekuatan yang setara dengan naga banjir. Kerajaan itu berada di utara dan saat ini sedang berperang dengan Kekaisaran Ashton untuk mempertahankan wilayah mereka. Wajahnya berubah menjadi ekspresi gembira saat dia mengatakan itu. Kekaisaran Tritor menghususkan diri dalam teknik budidaya yang dikaitkan dengan kegelapan, dengan kata lain, mereka berlatih dalam metode budidaya yang jahat dan tercela. Mereka memiliki semua jenis teknik budidaya yang bersandar pada sisi gelap. Teknik yang menyerap darah orang lain, teknik yang merampas esensi energi dari orang lain, yang bahkan melengkapi yang dengan menjarah yin dan sebaliknya. Mereka berada di timur laut. Hehe, mereka juga sedang berperang dengan Kekaisaran Claymore. Layani kedua bajingan itu dengan benar. Kemarahan muncul di wajahnya saat menyebut 2 karakter malang itu. Aku akan membalas dendam. Kaisar Raven dan Kaisar Tritor, bajingan, tunggu saja. Mata Logan penuh kebencian. Jangan khawatir, Ayah. Ayah akan segera membalas dendam. Aku tahu itu. Davis tersenyum menghibur, tapi tersembunyi di balik senyumannya juga ada kebencian yang mendalam. Permusuhan telah terbentuk, dan 2 target pertamanya telah diputuskan. Kaisar Raven dan Kaisar Tritor, 2 pembangkit tenaga listrik tahap kelima. Aku tahu, Davis. Logan tersenyum sambil memaksakan senyum tetapi di saat yang sama. Dia merasa berbesar hati karena mereka semua pada akhirnya selamat. Ayah tidak akan melupakan hal yang paling penting. Aku mungkin seorang kaisar yang gagal, tetapi aku akan melindungi kalian dengan mengorbankan nyawaku. Logan menyatakan dengan ekspresi tekad di wajahnya. Bibir Davis melebar kegirangan karena dia puas dengan pemikiran ayahnya seperti itu. Dia tidak menginginkan seorang ayah yang mengutarakan semua omong kosong kaisar dengan cara apapun. Beberapa menit berlalu sebelum seorang penjaga mengumumkan kedatangan berbagai personel dari kerajaan lain, satu per satu. Yang pertama muncul adalah Kekaisaran Root, diikuti oleh Kekaisaran Ashton, Kekaisaran Ross, dan terakhir Kekaisaran Claymore. Logan mengangkat alisnya tapi tidak terkejut. Orang-orang yang muncul adalah kaisar dari masing-masing kekaisaran, bukan utusannya. Mereka memberi hormat kepada senior yang dikabarkan berada di belakang kekaisaran, bukan dia, Kaisar Kekaisaran Loret saat ini. Dia mengira mereka akan mengirim beberapa utusan tetapi sepertinya mereka benar-benar datang sesuai janji.
Mereka saling menyapa dan duduk di kursi yang telah ditentukan masing-masing. Sebuah perjamuan telah disiapkan jauh sebelum mereka tiba di tempat tersebut. Masing-masing dari mereka menikmati berbagai hidangan luar biasa yang terdiri dari binatang ajaib panggung binatang langit tingkat puncak. Binatang ajaib tahap binatang langit setara dengan tahap ketiga dari budidaya manusia. Kaisar Loret, daging macan berkobar ini juga lezat dan bergizi. Harganya pasti sangat mahal, apakah kamu yakin itu tidak akan mengurangi perbendaharaan kerajaanmu? Kaisar Alex Claymore bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajahnya tampak tajam sementara matanya memancarkan niat seperti pedang yang mampu membunuh dengan sekali pandang. Dia tampak bugar dengan tubuhnya yang dibalut jubah ketat bermotif pedang mewah. Alex Claymore tidak dapat memahami bagaimana mereka masih kaya bahkan setelah menghadapi dua bencana besar dan hampir mengira bahwa itu disebabkan oleh senior misterius itu. Sial, penampilannya benar-benar bisa membunuh. Apakah itu maksud dari pedang tak berbentuk? Pikiran Davis berputar-putar di benaknya. Sekali melihat Kaisar Claymore dan itu membuat pikirannya terasa pusing secara tidak sengaja. Dia tetap memasang wajah polos sambil melihat ke kiri dan ke kanan, mengukur apa yang disebut karakter besar dari benua laut besar. Haha, bagaimana aku bisa menahan diri ketika aku mendengar bahwa Kaisar akan mengunjungi kekaisaranku secara pribadi? Tentu saja, jika aku bisa melakukan ini, maka itu sesuai dengan kemampuanku. Logan menyeringai saat menjawab, ekspresinya melambangkan sikap, saya bisa melakukan semuanya. Haha, kerajaan Loret sungguh kaya. Kaisar Van Ross tertawa. Wajahnya tampak ramah, dan matanya berwarna biru laut berbeda dari mata berwarna safir Kaisar Loret. Dia terlihat sedikit gemuk, tapi itu tidak menjamin orang lain meremehkannya karena dia kuat. Dia mengenakan jubah kekaisaran biru tua yang mewah dengan pola tetesan yang indah. Penampilannya bisa sangat menipu. Davis mengandung saat dia merasakan perasaan tidak nyaman yang samar-samar saat menatapnya. Kedamaian selama bertahun-tahun pasti telah memenuhi kantong mereka tanpa batas, mungkin kerajaan Loret bahkan lebih kaya dibandingkan dengan gabungan kita berempat. Kaisar Louis Ashton menyeringai sambil tertawa. Wajahnya tampak sangat jahat, dan dia mengenakan jubah kekaisaran berwarna merah tua dengan pola api biru. Davis memandangnya tetapi tidak merasakan kegelisahan seperti Rose Emperor. Astaga, orang ini terlihat sangat jahat, namun baik. Dia tidak bisa tidak berpikir, sedikit bingung dengan temperamennya. Davis adalah tipe orang yang mengamati. Dia menggunakan metodenya sendiri untuk menilai karakter seseorang, dan sebagian besar metodenya 90% benar. Haha, pasti kamu bercanda, Kaisar Ashton. Logan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Sekarang, tidak ada gunanya menyelidiki, oleh karena itu, mari kita nikmati jamuan makannya lagi, tuan-tuan. Permaisuri Isabella Ruth berkomentar dengan senyuman indah di wajahnya. Dia tampak seperti wanita cantik yang mampu memuaskan hasrat pria secara mendalam. Dia tampak memesona dengan kepribadiannya yang santai dan rambut ungu sepanjang pinggang, dengan poni mengembang dan bergelombang. Dia memiliki warna kulit seperti peri, tubuhnya penuh dengan aset yang bisa membuat pria ngiler. Dia mengenakan jubah kerajaan biru yang menonjolkan kecantikannya 10 kali lipat. Davis menelan ludah dalam diam, tatapannya tertarik pada lekuk tubuhnya, sempurna. Untungnya, tidak ada yang melihatnya jadi dia mengukurnya sebanyak yang dia suka. Ya, ketiga kaisar secara bersamaan menggema sambil tertawa. Bahkan Logan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Kecantikannya mampu memikat semua orang di aula ini sehingga mereka memandangnya dari sudut mata dan tidak berani bertatapan dengannya bahkan untuk waktu yang singkat. Ketiga kaisar lainnya berusia lebih dari 200 tahun. Semua orang akan mengira dia adalah wanita yang hidup lebih dari 100 tahun, tapi kenyataannya usianya bahkan lebih rendah dari Logan. Tak seorang pun di aula ini berani meremehkan wanita ini. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang haus kekuasaan yang telah mendapatkan kesempatan keberuntungan yang luar biasa dan berhasil mengamankan tahta kekaisarannya. Jadi, Kaisar Loret, Anda tahu untuk apa kita semua berada di sini, dan karena tidak ada di antara kita yang akan berterus terang tentang hal itu, sebaiknya saya mulai saja. Permaisuri Isabella Ruth menghela napas dengan alisnya yang bergetar, gerakannya tidak santai yang lebih lama.
Dia ragu-ragu sejenak tetapi mengertakkan gigi karena ketakutan dan bertanya, pertanyaannya adalah, apakah senior yang dirumorkan itu ada? Terjadi keheningan sesaat di aula. Semua orang tegang kecuali Davis, bahkan bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Haha, Permaisuri Ruth, yang senior memang benar-benar ada, tetapi intinya adalah, orang agung itu juga tidak mau berbicara kepadaku. Logan tersenyum percaya diri dan omong kosong. Semua orang tersentak kebingungan tapi juga lega. Bisakah kita bertemu senior ini? Kaisar Ross dengan takut-takut bertanya, meskipun hampir semua orang tahu bahwa itu hanyalah sebuah akting. Bagaimana mungkin? Senior akan sangat sibuk dan mungkin tidak ingin bertemu dengan kita, para kaisar rendahan. Jika senior tidak ingin bertemu dengan kita, maka kita juga tidak mungkin memaksanya. Logan menjawab dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, tahukah kamu di mana senior saat ini mengasingkan diri? Kaisar Ashton bertanya. Siapa yang tahu? Aku tidak tahu. Logan menyeringai, tangannya terentang lebar. Dia membuatnya seolah-olah dia tahu tempat itu tetapi tidak mau memberitahu mereka meskipun mereka memohon. Davis tanpa sadar menyeringai sambil memuji ayahnya dalam hati, sial, ayah, kamu benar-benar pandai omong kosong. Diskusi tentang senior misterius itu berlangsung sekitar 5 menit lagi. Melihat percakapan itu tidak berlanjut, Kaisar Ross memutuskan untuk mengubah topik sambil menghela nafas. Ah, biarkan saja, aku sudah sejauh ini, sebaiknya menjalin hubungan baik denganmu, Kaisar Loret. Dia menjentikkan arinya dan kemudian memberikan peti harta karun kecil kepada Logan. Dengan senang hati, Kaisar Ross. Logan mengangguk dan menerima hadiah itu dengan ramah. Dia membukanya dan terkejut melihat buah jeruk berbentuk persegi. Di dalamnya, dia langsung mengidentifikasinya sebagai buah tiran mistik. Bagus sekali, ini bisa membantu Davis mencapai fisik Tyrant. Logan menjadi sangat senang tapi juga diam-diam tertawa. Buah tiran mistik adalah harta karun tingkat langit tingkat rendah, bahan yang digunakan dalam pembuatan pil dan memiliki efek yang sangat menguatkan tubuh. Namun, tidak ada orang lain selain para petinggi Kekaisaran Loret yang mengetahui bahwa buah tiran mistik membantu mewujudkan fisik tiran. Manual rahasia tubuh Tyrant hanya milik Kekaisaran Loret, oleh karena itu, Kaisar Ross bisa saja mengatakan bahwa dia akan mengalami kerugian, bukan kerugian yang sangat besar karena dia benar-benar membantu seorang pangeran dari kekaisaran lain tumbuh menjadi sangat kuat. Saya senang melihat Anda puas dengan hal itu, Kaisar Loret. Kaisar Ross terkekeh. Setelah itu, Kaisar Claymore dan Permaisuri Ruth memberikan hadiah mereka, tetapi kualitasnya lebih rendah dibandingkan buah tiran mistik. Dari sini, terlihat bahwa kerajaan Ross setidaknya tulus dalam motif mereka untuk berteman dengan kerajaan Loret. Tapi siapa yang mengira bahwa hal itu dilakukan dengan itikat baik? Hoho, ada apa Kaisar Ashton? Kenapa kamu masih belum memberikan hadiahmu? Jangan bilang kamu lupa membawanya. Kaisar Ross mencibir sambil mengolok-olok musuh bebuyutannya. Kaisar Ashton menyipitkan matanya karena tidak senang. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Ross benar. Kaisar Ashton adalah orang yang egois. Dia tidak menyangka Kaisar Ross akan memberikan hadiah yang berharga. Dia juga tidak ingin menawarkan hadiah yang berharga, dan dia juga tidak sanggup kalah di depan musuh yang ditakdirkan. Dia tiba-tiba teringat akan masalah yang dia khawatirkan akhir-akhir ini dan tersenyum pada Logan. Kaisar Logan, kami semua tahu bahwa Anda hanya memiliki satu istri. Benar kan? Kaisar Ashton tersenyum dengan wajah jahat. Aku tidak suka kemana arah pembicaraan ini. Logan tiba-tiba punya firasat buruk tentang ini. Bersambung.